Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Sebagaimana janji ana yang bulan lalu, di mana rencana pada saat itu mau baca karangan Habib Abdullah bin Haddad Mukhtasar Risatul Mu'awanah, nyatanya nggak keburu karena nggak ada persiapan. Sekarang pun persiapan ada yang nggak memungkinkan. Tapi sekalipun demikian, Bismillah, mengambil berkah dari karangan Habib Abdullah bin Haddad. Kita baca di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan dari kalimat-kalimat yang ana rangkum dari kitab Risatul Mu'awanah. Setelah selesai penjelasan beliau dari muqaddimah demikian keadaannya, maka beliau ke sini. Yang bisa hadzal amr al-azim wa qad raghbati fi as-sa'i ila tahsil hadzal wa'd al-karim al-waqi'ain fil ayati wal akhbar allati dhakartuha wa ma fi ma'nahuma mimma lam adhkurhu su'alun min ba'd as-sadat sadiqun fil iradah sadiqun fi sabilillah. التمس مني أن أكتب له وصية ينتفع بها فجبت إلى ذلك رغبا فيما تقدم من الامتثال الأوامر والقصد بالثواب في معلومات الله تعالى. Apa yang anda katakan ini, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam muqaddimah, begitu keterangannya yang kita pernah dengar kalau salah 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu sampai bulan kemarin nggak dibaca. Apa yang kita pernah dengar pada saat itu tak lain, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mendorong aku, yang menjadikan aku mau menyusun buku Risatul Mu'awanah ini, tak lain adalah dikarenakan permintaan dari orang yang baik, permintaan dari orang yang baik yang meminta kepada aku, tolong buatkan kepadaku ini wasiat yang kira-kira bisa aku ambil manfaatnya dari wasiat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada orang tadi. Jadi ibarat guru nih, bukan gurunya yang sok-sokan bikin, bukan guru yang sok-sokan bikin pelajaran atau bikin karangan macam-macam. Permintaan dari murid. Permintaan dari murid, Ustaz tolong dong bikin doa-doa yang bagaimana keadaannya yang bisa aku ambil manfaat dari doa-doa yang Ustaz tulis. Nah, begitu pula kejadian sama Al-Habib Abdullah bin Haddad yang membuat aku tergiur ya untuk mengerjakan tulisan dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini, tak lain adalah dikarenakan ada seseorang yang betul orang. Jadi dia minta karena kebutuhan untuk mengambil manfaat dari ilmu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi permintaan tadi dituruti oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, di mana orang tadi agar kemanfaatan dari ilmu Habib Abdullah Al-Haddad bisa diambil sama orang tadi. Ibarat doa bisa diamalin dalam keseharian pada saat dia ibadah. Ibarat ilmu bisa dimanfaatkan oleh orang tadi yang diminta dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, permintaan tadi dikabulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan harapan dia juga beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat dari seseorang yang menyusun sesuatu tak lain berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala niat tadi mengalir kepada orang yang baca dan dimanfaatkan lagi, dapat lagi. Tuh, melihat keuntungan orang yang berilmu. Keuntungan orang yang berilmu begitu, dia niatnya untuk memberitahukan orang, sehingga sesuatu yang sudah diberitahukan namanya sifatnya ilmu. Diamalkan tak diamalkan, orang yang tadi menyampaikan ilmu dengan niat yang baik, tujuannya menyembangkan dakwah Islamnya, pahalanya dapat. Apalagi dia diamalkan terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, kejadian ini pun dialami oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, yang mengakibatkan dia menyusun buku ini karena permintaan orang. Betul-betul minta untuk mengambil manfaat. Sebab ada orang minta untuk nguji. Ada orang minta atau nanya untuk nguji. Nah, orang ini Habib Abdullah bin Al-Haddad betul-betul minta. Paham ya? Nggak bedanya guru lagi ngajar. Ini guru kelihatannya bagaimana keadaan ini, murid minta sesuatu penjelasan apapun juga. Paham ya? Kalau guru yang betul guru tahu siapa ini murid. Dia minta dalam arti betul kagak tahu, kemudian dengan pemberitahuan gurunya dimanfaatkan ilmu ini, atau dia minta untuk mengetes kemampuan guru. Kalau seorang itu yang ditanya betul-betul guru, dia tahu apa yang dimaksud oleh hati si penanya tadi. Jangan larangan nanti sama guru. Tapi betul-betul guru. Allahumma ngerti itu guru. Ini orang nanya, nggak tahu apa nanya, mau coba-coba cari tahu kemampuan guru. Allahumma kalau betul itu guru, dia tahu apa yang tersirat di hati orang yang bertanya. Kalau betul itu guru. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan ini, ya, soalun dari orang yang sadiq salik fil iroda. Betul-betul dia bertanya untuk bisa melaksanakan apa yang dicantumkan bentuk wasiat tadi dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada orang yang bertanya.
Tuh, karena niatnya ini kebaca sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, sehingga Habib Abdullah dengan mudah ya menjawab, yakni mengabulkan permintaan orang tadi dengan bersandar kepada Allah Taala agar diberi ma'unah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun karangannya. Begitu. Makanya tanda-tanda orang ngarang itu keberkahan karangannya ada atau tidak, lihat bukunya. Lihat bukunya. Bukunya ini keberkahannya terasa atau tidak? Apa itu? Kalau ente mau tahu keberkahan karangan orang, melihat ini buku terasa nggak keberkahan sama ente? Kalau terasa keberkahannya, iya, ke orang mukhlis fit ta'lif, betul ikhlas dalam mengarang. Gitu. Doa juga sama. Doa yang kita suka baca dari buku-buku orang itu, bergantung niat orang tadi dalam mencantumkan doa tadi, niatnya apa? Apa cari uang? Apa dianggap biar bagaimana? Pada saat itu doa kita pegang atau kita baca, aduh, nggak sanggup, nggak nafsu, misalnya begitu. Bukti orang tadi dalam menuliskan doa-doanya tadi hanya untuk sesuatu tujuan, biar dianggap ini, biar kata gitu. Udah, terasa kita, kayak kita dikasih sesuatu sama orang, arti ya. Ini orang ngasih dalam arti ikhlas atau ngasih li amri ma, ada udang di balik batu, ketahuan sebetulnya. Hanya orang-orang yang baik hati saja nggak mencetuskan ucapan perasaan di hati. Wah, ini begini kagak. Ah, biarin deh, biarin, mudah-mudahan jadi baiknya. Tuh, orang-orang baik begitu. Sesuatu yang dianggap kurang baik, riak dari orang, dan dia tahu ini tidak baik, ya mudah-mudahan jadi baiknya. Oh, ngerti ya? Udah, ini orang tahu ini nggak baik nih. Wah, ini selamat, terasa betul. Bismillahirrahmanirrahim, biarin deh, kesian. Tuh, kesian, biarin deh. Nah, udah bin Haddad, masyaallah. Begitu ya. Jadi tujuan daripada pembuatan kitab Risalatul Mu'awanah tak lain di mana adanya seseorang minta kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau kita kan bikin sesuatu bukan orang minta, emang nyari jalan bikin apaan lagi nih yang kira-kira dapat duit. Ya kita kan begitu, ya. Kayak misalnya aneh nih mau coba-coba ngarang nih, emang ngotak-ngotak duit, ya ngarang ini nih duit banyak nih, ngarang ini duit banyak nih, doa jual-jualin nih, bisa beli Kijang Rover nih. Nah, gitu. Emang niatnya begitu. Jadi niat yang tadi begitu, Allah Taala buktikan duitnya dapat. Gitu. Kalau niatnya nggak begitu susah. Doa habis duitnya kagak. Doanya habis berapa ribu lembar tuh, 1000 lembar lebih, nggak ada yang balik tuh duit. Solid. Gitu ya, maksudnya ringkasan ini ya. Kalau ente mau lebih enak lagi, belajar agama, jadi bisa baca sendiri. Orang bisa baca kitab sendiri itu nggak dibohongin sama guru. Itu. Makanya jangan percaya. Ya udah janganlah, jadi nggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ini buku yang nulis anak murid yang baca kita, bisa anak murid bacanya lagi. Kemudian dalam hal ini Habib Abdullah minta begitu keadaannya, ya nyusun macam-macamnya dengan harapan ya dia membantu dengan ilmunya untuk orang yang nggak tahu. Sebab ada hadis yang mengatakan man kana fi hajati akhih kana Allah fi hajatihi wallahu fi auni al-'abdi ma kana fi auni akhih. Jadi maksudnya begini, semasa kita masih mau nolong saudara seagama dalam arti ikhlas betul ya, dengan kelebihan yang ada aku ingin bantu saudara aku seagama. Di mana pengertian tadi ya, emang keikhlasan ente memandang dari ilmu agama nih, mengajak ente untuk membantu orang ini dalam segi keagamaan ya, artinya dengan pandangan agama aku bisa bantu orang ini dengan segala kelebihan yang ada. Ya, semasa orang tadi punya niat untuk membantu saudara yang seagama dari sudut pandang agama, tetap Allah Taala bakal tolong dia dengan cara apapun juga. Allah Ta'ala pasti bakal tolong seseorang ya, yang orang itu memang menolong saudara yang seagama dari sudut pandang agama. Iya, dasar keikhlasan nolong, kesian betul ya Rob, tolongin nih, kan begitu. Nah dia bantu dengan segala kelebihan ada mutlak. Semasa orang itu ada niatan untuk membantu saudaranya seagama, semasa itu pula Allah Ta'ala tolong urusan di dia. Gitu. Dalam hal ini enggak, kata Habib Abdullah, enggak berarti kemudian anda enggak beroleh keuntungan dengan cara membuat kitab ini, kagak. Bagaimana mungkin, sedangkan aku ini juga punya nafsu. Begitu. Di mana nafsu itu ya la'ammaratun bisu', selalu mengajak hal-hal yang tidak baik. Tetap Habib Abdullah mengakui, enggak berarti kemudian aneh bikin semacam ini aneh enggak beroleh keuntungan nafsiyah gitu, kagak. Aneh beroleh keuntungan, aneh pun punya syahwat, ini punya syahwat nafsiyah tuh, keadaan diri kita kepengen bagaimana, aneh akui betul diri anak ada. Terus nggak berarti kemudian ucapan Rasulullah tadi anak berarti hebat luar biasa, kagak. Guru yang hebat nggak ngaku dirinya hebat, guru yang hebat nggak ngaku dirinya hebat, nggak ada tuh. Orang hebat nggak pernah mengaku dirinya hebat.
Tapi yang orang separuh hebat menampakkan dirinya di muka umum yang seakan-akan dia hebat, tapi kebaca sama orang hebat, lo nggak hebat sebetulnya, semen pura-pura hebat, ketahuan. Adullah kata gitu ya Allah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Aku enggak, ibarat kita, aku enggak membebaskan diri aku dari nafsu-nafsu yang ada. Aku akui karena nafsu itu senantiasa membawa hal-hal yang tidak baik. Illa ma rahimah rabbi, tapi ada pengecualian, kecuali orang-orang tertentu yang memang Allah Taala rahmat, di mana nafsu dalam pengertian keinginan duniawiyahnya. Namanya duniawiyah itu nggak selalu uang. Yang namanya duniawiyah nggak selalu uang. Nama tuh, cari pengaruh, cari nama, cari apa, itu namanya duniawiyah. Yang namanya duniawiyah itu, nggak harus selalu uang, kagak. Yang namanya duniawiyah itu apa aja, sesuatu yang sekiranya ente pengen cari nama, pengen cari macam-macam, itu namanya duniawiyah. Itu namanya duniawiyah. Habib Abdullah nggak mengingkari bahwa nggak mustahil, karena di diri aku ini ada nafsu. Di nama nafsu Allah Taala sudah kasih tahu, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Yang namanya nafsu selalu membuat hal yang tidak baik. Tuh, illa ma rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang Allah Taala beri rahmat, dipelihara sama Allah Taala, tidak tujuan duniawiyah. Inna rabbi ghafurur rahim, jelas. Wa nafsu aduun wal adu la yu'man bal hiya a'da kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina janbai, ya, di mana nafsu itu adalah musuh di atas musuh. Kalau musuh yang berhadapan rasanya enggak dia mati, kita mati, itu ketahuan namanya. Musuh yang dalam diri kita, yang ada di badan kita, ada enggak orang yang bunuh musuhnya pakai centong? Ada ya? Centong, garpu, dia tusuk-tusuk badannya karena nafsunya dia mau bunuh. Ada nggak begitu? Rasanya dari mulai ada dunia sampai akhir dunia nggak ada orang bunuh nafsu yang di badannya dengan cara apa? Ditusuk-tusuk untuk membunuh nafsunya, nggak ada. Gitu. Sehingga walillahi darul ghail haitsu yaqul, di mana ada orang yang mengatakan ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Kenalin ente punya nafsu, kenalin ente punya nafsu ente begitu. Ente hitung di nafsu ente. Antik gak? Antik ente. Kalau ente seseorang itu bisa ketahuan, dianggap orang itu akil, ada akalnya. Kalau dia bisa ngitung nafsu yang ada di badannya, orang itu dianggap agil, ada akalnya, normal akalnya, di mana setiap getaran-getaran nafsu dia bisa, nah ini nafsu nih, nah ini nafsu nih, nah ini nafsu, biarin dah. Ada yang begitu, bayangin gitu. Nah ini nafsu nih, ditahu, nah nafsu, tanggung tuh, ada yang begitu, banyakan yang begitu, ya begitu. Inti mesem naam, mesem lah nih. Nafsu begitu, ya. Jadi wali-wali ada yang mengatakan ta'arrafin nafsa, kenalin nafsu ente, la ta'man ghawailah, jangan merasa aman dengan tipu daya nafsu yang ada kamu. Fan nafsu akhbath min 70 syaitana, karena nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Setan satu pun tidak sanggup tundukin. Setan satu. Kalau setan yang berbentuk model yang suka bikin kuduk bulu roma bangun bulu roma bangun itu sih gampang. Ya, setan model itu dibacain dia hilang. Ini setan yang ada di badan ente, di mana setan tadi kumpul dinafsuin, itu yang susah. Sebab nafsu semacam tadi nggak bisa pakai bacaan, nggak bisa pakai amalan. Iya, nafsu yang ada di badan kita yang penyair mengatakan akhbat min 70 syaitan, lebih jahat daripada 70 syaitan, nggak bisa pakai amalan. Oh itu nggak bisa. Ya, ente pakai amal apaan kayak ngilangin nafsu yang di badan? Kagak. Semakin ente baca itu amalan untuk menghilangkan nafsu yang di badan, semakin kuat getarannya. Semakin kuat. Paham ente? Jadi ente cari amalan guru deh. Pak Habib, Pak Kiai, Pak Amalin, Pak Ustad. Kalau Pak Khotib biasanya nggak punya amalan bakal nafsu. Orang ngomongin nafsu terus. Ya, yang biasa nafsu tuh biasanya nafsu apa ya? Guru tuh, Kiai, Habib, Mu'alim, Ustaz tuh biasanya nafsu. Orang biasa ceramah, biasa ceramah, biasa nasihatin orang. Orang yang biasa nasihatin orang tuh biasanya nafsunya banyakan. Itu. Dan juga amalannya lebih kuat dari yang dengar. Ya, biasanya amalan lebih kuat. Tapi dia nggak sanggup ngamalin sesuatu yang berbentuk nafsu di badannya. Nggak sanggup. Sebab nafsu caranya bukan dengan amalan, caranya dengan mujahadah, dengan riya Allah. So nafsu yang di badan caranya begitu. Nanti antum bisa sendiri deh. Ya nggak usah dikasih tahu. Lagi biar dikasih tahu juga nggak mau tahu.
Gitu ya. Nah, di mana nafsu ini sehingga Al Habib Abdullah bin Al-Haddad dia berdoa dalam karangannya tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi sehingga karena nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak terpuji dalam pandangan agama, di mana nafsu tadi aneka ragam, ya, nafsu dendam, nafsu iri, nafsu dengki, nafsu macam-macam, nafsu riya, nafsu pengen nama, nafsu terlalu banyak sehingga nafsu tadi menjadikan Al Habib Abdullah bin Al-Haddad berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika, ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau ya untuk berlaku syirik, sebab syirik yang di luar orang itu menduakan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan syirkun khafi, yakni berbuat riya, termasuk di antara nafsu yang tidak terpuji yang datangnya juga dari setan. Wa ana alam, sedang anda tahu ada nafsu yang tidak terpuji dalam agama, kita enggak tahu, ada nafsu yang tak terpuji dalam agama, kita tahu. Nah, Al Habib Abdullah bin Al-Haddad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat syirik, yakni berbuat riya, ya, dari hal-hal yang dia tahu, sebab memang nafsu mengajak demikian. Dan juga dia berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dia kagak tahu. Itu ya. Dalam kitab-kitab Al Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Risalatul Ma'wana banyak ucapan-ucapan Al Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dalam setiap pasal dikatakan alaika bikata, kau harus begini, selayaknya kau begini, sepatutnya kau begini. Itu dalam kitab Risalatul Ma'wana dalam setiap pasal Al Habib Abdullah bin Al-Haddad sang ngomong itu, alaika bikata, kau begini. Di mana maksud dia nggak lagi lain, sebetulnya aku ngomong alaika bikata itu tujuannya aneh ngomongin diri aneh sendiri. Lihat, ngaji orang memperingatkan, lihat, aneh nasihatin diri aneh sendiri. Begitu, alaika bikata, lihat, aneh juga yang maksud itu diri aneh juga, alaika bikata. Tapi kalau ngomong sendiri agak enak, lihat, dengan perantaraan orang yang tadi minta kepada Al Habib Abdullah bin Al-Haddad, sehingga seakan-akan itu ada mukhatabnya, ada orang yang diajak bicara alaika bikata, selayaknya sepatutnya kau begini. Di mana semacam ini, ya, kalimat ini lahwa waq'un fi qalbil mukhatab, suka ada perasaan yang enggak enak sama orang yang dengar. Kalau anda suka ngomong, itu biar ngerti, itu begini nih, itu ucapan aneh yang itu biar begini. Lihat, ame yang dengar terasa, ya Allah, ya Habib terlalu amat, enggak begitu amat sama orang. Tuh, lihat, itu Habib Abdullah dalam kitab Risalatul Ma'wana juga mengatakan begitu, alaika bikata. Di mana ucapan aku yang mengatakan alaika bikata itu, ya, punya kesan di hati orang yang diajak bicara nggak asik, tahu nggak asik? Kayaknya menggurui. Oh ya, agama bukan menggurui, emang dikte ente biar hidupnya sesuai dengan aturan agama. Agama bukan menggurui, emang ente diajarin agama cara hidup bagaimana, agama yang ajar. Orang sekarang kok agama terlalu mendikte, bodoh. Dan ucapan tadi, ya, wa anju biha insyaallah taala min at-tawbih wal wa'id al-walidain haji ma yaqul wa la yaf'al wa ya'lam wa la ya'mal. Dengan demikian harapanku, ya, aku bisa selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari omelan, dari ancaman yang tersebut dalam hadis pada hak orang yang yaqul wa la yaf'al, ngomong doang amalin kagak. Ngomong doang amalin kagak. Tuh, mudah-mudahan kata Allah aku bisa selamat dari orang yang hanya bicara tanpa pengamalan. Orang sekarang kan kebanyakan ngomong timbang pengamalannya. Nah, Habib Allah takut sama Allah Taala terjadi demikian. Makanya dikasih tahu lebih dulu. Wa ya'lam wa la ya'mal, tahu tapi enggak ngamalin. Tadi ngomong tanpa pengamalan, dan juga ada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Gitu. Di mana tujuan tadi, ya, menunjukkan bahwasannya ucapan-ucapan aneh yang tak ada alaika bikata, ya, lam tatahaddaq bil amal amma bima alimtu, enggak seluruhnya terlaksana dari ilmu yang aku tahu. Paham ya? Ini ilmu, dia tahu nih ilmu, ya 10. Dia kasih tahu orang 1, 2, 3 alaika bikata, misalnya yang dia tahu 10, yang keluar baru tuh 7. Di mana ucapan alaika bikata dalam kata Habib Abdullah bin Al-Haddad itu, ya, enggak semuanya itu aku telah amalin. Paham ya? Enggak semua ucapan aku dalam kitab ini berarti aku telah amalkan, kagak. Paham ya? Makanya dikasih tahu alaika bikata. Tuh, melihat lam tatahaddaq bil amal bima alimtu. Enggak semuanya terlaksana dengan apa yang aku ketahui dari ilmu tadi, aku kasih tahu orang lain. Sebab enggak ada manusia yang mampu sebanyak ilmu yang dimiliki, sebanyak itu pula yang diamalkan. Enggak ada manusia yang mampu. Sebanyak ilmu yang dimiliki, ya, sebanyak sesuai pula dengan amalan yang dikerjakan, enggak ada yang mampu. Paham ya? Misalnya, ente tahu setelah belajar ilmu agama, bisa baca kitab dikit-dikit, kan banyak dapat ilmu tuh.
Banyak nggak? Banyak. Di mana ilmu yang kita ketahui wajib kita amalkan. Nah, berapa banyak tenaga manusia dari ribuan jenis ilmu yang didapat untuk diamalkan, nggak ada yang sanggup. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad takut kalau kejadian dirinya begitu, hanya bisa ngasih tahu, belum diamalin. Untuk itu dikasih tahu oleh orang-orang yang baca. Dengan demikian, bidzalika yazulu talbis 'alal mu'minin wan nisyan lin nafsi alladzi sifat bukan nafsi, sifat an-nisyan. Wa sallallahu ta'ala man la ya'gir bi qouli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Dengan harapan setelah aneh kasih tahu begini, berarti bentuk kesamaran-kesamaran dan sifat-sifat yang mungkin orang itu lupa atau aku lupa gara-gara aku kasih tahu orang begitu, jadi ingat, sehingga hal semacam tadi dapat disifatkan Allah Subhanahu wa taala sama orang yang ada akalnya, bisa berpikir ya, tapi ngelupain dirinya. Itu orang-orang yang tukang ceramah atau khutbah, sebaiknya direkam ucapan-ucapan mereka. Lihat, sebaiknya direkam, sehingga kalau dia mengucap sesuatu pada satu masa, bisa aja dia lupa, dengan melalui rekaman tadi dia bisa ingat, tuh berarti aku pernah berbuat semacam itu, ngomong semacam itu. Sekarang mau dikerjain lagi yang sifatnya pelanggaran. Dia malu dengan ucapannya. Tapi kalau orang ngomong tadi nggak ada rekam, enak ambil dirinya aja, dia bisa ngomong begitu, dia lupa. Tuh, kebanyakan mubalik yang berhasil dalam dakwahnya karena yang disampaikan selama ini kebanyakan yang dilupain. Sebanyak dia pidato, sebanyak pula kalimat-kalimat yang dilupa. Makanya orang jadi pada pelupa yang dengerin khotib atau mubalik. Tuh, mesti direkam. Fi qouli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ini kalau begini nih, Allah Ta'ala kasih tahu, ta'muruna an-nasa bil birri. Tapi ente hanya bisa nyuruh orang doang, ente berbuat kebajikan, nyuruh orang dulu berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, sedang ente sendiri melupakan diri ente. Ini emang Allah Ta'ala sudah kasih tahu begitu, ya. Habib Abdullah bin Al-Haddad enggak kepengen tuh termasuk dirinya itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Padahal kalau kita pikirin, ya, ucapan Allah Ta'ala demikian keadaannya, Habib Abdullah berasa takut kalau dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala yang kesimpulannya ente hanya bisa suruh orang begini sementara ente punya diri lupa. Banyak nggak begitu? Oh, banyak. Kalau yang bicara itu dia ingat apa yang dia sampaikan, rasanya orang jadi baik dan baik. Tuh, sebab Allah Ta'ala sudah kasih tahu, kata-kata ente jangan hanya bisa nyuruh orang yang baik-baik sementara ente sendiri lupa, nggak berbuat baik atau tidak berbuat hal yang sama. Sehingga dari keadaan yang demikian terdapat hadis yang merupakan ancaman bagi orang yang yaqulu wa la yaf'al, ngomong tapi nggak ngamalin. Fi qauli Rasulillah SAW, yu'maru bil alim ila an-nar fatandaliqu agtabu batnihi fayaduru biha fin nar kama yaduru al-himar birraha fayajtami'u alaihi ahlun nar fayaqulun ma balul ab'ad qad adana ala ma bina. Kata-kata nanti di hari kiamat orang-orang yang tahu ilmu agama, yang sifatnya hanya memberitahukan orang tanpa pengamalan, nanti itu di hari kiamat kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW itu orang yang tahu ilmu agama, nanti itu di hari kiamat kayak kita diperintahkan masuk ke dalam neraka jahanam. Yu'mar ilan nar. Tuh, diperintahkan ya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, orang yang ada ilmu ya, orang yang ada ilmu agama. Fatandaliku agtabu batnihi, keluar semua isi perutnya. Nanti ada orang alim di hari kiamat tuh orang berilmu, dia dimasukin ke dalam neraka jahanam, ya. Fatandaliku agtabu batnihi, dia punya isi perutnya keluar. Gitu. Fayaduru biha finnar. Muter, lihat. Kama yadurul himar, sebagaimana keldai itu muter. Berhak dengan batu gilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, sehingga orang-orang neraka tuh pada kumpul nonton. Ini orang alim, dia ngajar begitu. Ini ngajar di masjid. Nah, ini tukang ceramah nih. Wah, ini khutbah, ini mau balik kondang, dikenalin orang neraka, kenal orang. Dikenalin. Nah, orang di sini. Sehingga orang neraka tadi melihat keadaan semacam tadi, berasa terganggu.
Orang neraka nyautin lagi, di neraka bisa nyautin lagi, dunia orang neraka tukang celak kali ya. Di neraka masih nyala orang juga. Ma'balul ab'ad qad adana ala ma bina. Kenapa itu si terkutuk? Itu, ngelihat ma'balul ab'ad qad adana ala ma bina. Tuh kenapa itu orang tuh si terkutuk? Tuh, ngelihat si terkutuk. Oh ini, kan dia lagi diazab. Oh iya, diazab muter sama batu gilingannya seperti kuda keldai yang muter. Ya, kuda himar tuh yang orang dulu tuh orang-orang biasa film-film kerajaan kan kalau ada orang disisa pakai kuda muter begitu. Nah orang alim tuh keadaannya neraka jahanam yang hanya bisa nyuruh berbuat baik sementara dia sendiri melanggar, sementara dia sendiri tidak mengamalkan anjuran-anjuran agama. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala demikian keadaannya sehingga orang-orang neraka mengatakan ma balul ab'ad qad adana ala babina. Kenapa itu orang tuh? Kenapa itu terkutuk kok diazab begitu-gitu amat? Kan begitu. Faya dulu, nah si orang alim tadi jawab nyautin. Waktu dia nanya ada yang nyautin, innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la ya'tihi. Tuh si terkutuk yang Tuhan azab tadi, si orang alim tadi yang terkutuk itu ya, kana ya'muru bil khair, selalu menganjurkan orang berbuat baik, wa la ya'tihi, tapi dia sendiri enggak berbuat hal yang sama, nyuruh orang mulu. Kalau kita lihat orang sekarang jajal, nyuruh orang baik terus. Orang nggak jadi baik, yang disuruh dianya nggak jadi baik. Lihat ya orang sekarang, kita lihatin ya, lihatin, nggak seluruhnya lihatin, nyuruh orang baik mulu. Oh itu, nyuruh orang, tahu deh, nyuruh orang baik mulu. Ibarat orang sumbangan, orang suruh sumbangan ya sumbangan, dia nggak pernah nyumbang. Itu, aneh nggak pernah lihat Habib nyumbang, aneh nyumbang nggak perlu bilang-bilang mente. Ya tapi kan seenggak-enggaknya, aneh lihat Habib nyumbang. Emang gue jarang nyumbang. Nah, nyumbang nggak perlu kelihatan, nggak perlu tahu. Nyumbang kayak disebut-sebutin di speaker. Itu dia yang akibatnya ria. Itu dia akibatnya orang sekarang bodoh sih, dibohongin gurunya pada mau tolol. Dibohongin gurunya mau pada tolol. Jalan-jalan bahaya, duit hilang, pahle kagak. Iya, asal penting kesebut di speaker. Yang penting kesebut di speaker. Girang pada dari Bapak Haji Husain. Waduh, Tuan Tanah Demang Mester. 70.000 rupiah misalnya. Kan bodoh gak? Bodoh. Ngapain ente pakai gitu? Ente betul ikhlas sama Allah Ta'ala, pengen bantu agama, kenapa kayak ngomong begitu? Taruh aja di kelima, nggak kayak depan orang. Ente kalau depan diumumin speaker, ente pada semangat. Coba ane datengin. Pak Haji, tolong dong ya. Gimana kayak bakal wajib salim bulanan, mau 5.000, mau 10.000. Wah, dikasih 500 perak ke uang ratusan digelindingin. Itu bukti kenapa ente kalau ane datang sendirian, misalnya ane minta bantuan, ente wah hampir telepon kita lebih mahal bayar telepon ketimbang menelpon dia. Kalau kita minta duit, kan itu. Kenapa ente mau begitu? Susah amat. Kok disebutin girang amat? Itu riak, kerjaan-kerjaan riak. Jangan mau ente. Oh, selalu rugi ente, rugi. Duit hilang, pahle kagak. Meninggal udak-udak lagi. Selalu. Wayatihi, ya. Jadi nyuruh orang baik, dia sendiri nggak mau ngerjain. Wayanha anis syarr, mencegah manusia, ya, dalam ceramah-ceramahnya ngajarnya, masya Allah, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Seakan-akan suci di permukaan. Ya, depan murid, depan mimbar suci betul. Padahal hatinya masya Allah bertolak belakang. Wayatihi, dia sendiri ngerjain. Salim. Wa qala salam, ya, Rasul bersabda, marartu lailata usriya bi birijalin tuqradu sifahum bimagharidha min narin. Satu masa kata Rasulullah SAW, waktu aku Isra Mi'raj, waktu lagi Mi'raj ya, Nabi lewat di depan orang-orang yang sedang digunting, mereka punya mulut, ya, mulut. Tahu digunting, caranya gimana itu? Ente bisa gak gunting mulut ente? Nggak bisa. Ada gak orang yang gunting mulutnya? Agak. Oh iya, lidahnya dipotong hampir begitu. Setiap potongan tadi menjulur, setiap potongan menjulur. Tuh, ngelihat pada saat Nabi Isra Mi'raj ya, Mi'raj pada saat itu Allah Ta'ala perlihatkan dia lewat di depan manusia-manusia yang sedang digunting, mereka punya lidah mulutnya digunting terus nggak habis-habisnya. Bukan gunting model kita, kalau gunting cukur sih enak, ini gunting neraka. Gunting neraka nggak pernah disifatkan. Pernah nggak yang dilihat gunting neraka? Kalau digambar tempel sering. Bagul tuh. Maria, aku tanya, man antum? Siapa kalian?
Tuh, mereka jawab, lalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi. Dulu kami ini jadi orang-orang mimbar. Ria, orang-orang mimbar. Yang namanya orang mimbar tuh nggak harus ceramah tok. Ria, biar di majelis taklim termasuk orang mimbar. Amin deh. Yang namanya orang mimbar tuh nggak kudu ada podium dia ceramah disebut orang mimbar. Ria, biar duduknya yang ngedelepok nggak pakai mimbar, tapi dia menjelaskan urusan keagamaan termasuk disebut dia orang mimbar. Kunna na'muru bil khair, atau orang tadi. Ria, kata mereka tuh dulu ini tukang, kalau ini guru atau mubaligh atau khatib yang suka memerintahkan kepada manusia berbuat baik, tapi wala na'tihi, sedang kami sendiri nggak mengerjakan hal yang baik. Wa nanha 'anil syarr, kami mencegah orang untuk tidak berbuat kejahatan. Wa na'tihi, ya, sedang kami juga mengerjakan. Ini walanya bertolak belakang dari kerjaan dan ucapannya. Wa hadzal wa'id innama yatahaddaq fi haqqi man yad'u ila Allah 'ala niyatid dunya. Tuh, kerjaan semacam ini, wahada, ancaman ini, wahadal wa'id, ancaman tadi orang yang Allah Ta'ala azab sampai demikian keadaannya pada saat Nabi Mi'raj demikian keadaannya, ya, wahadal wa'id, ancaman ini innama yatahaddaq, hanya saja bisa terbukti atau terlaksana, bisa dialami fi haqqi man yad'u ila Allah, pada manusia yang tugasnya dakwah kepada Allah, ke jalan Allah Ta'ala, ngajar ke, ceramah ke, khutbah dan sebagainya. Nah, ancaman itu berlaku hanya untuk mereka. Tuh, ancaman itu hanya berlaku untuk mereka yang tugasnya dakwah ke sana kemari. Duh, dakwah ngaji kagak dakwah. Ya, ngaji kagak dah? Ngaji kagak kayak dakwah. Tuh, kebanyakan orang sekarang ngaji kagak dakwah. Jadi ancaman itu berlaku bagi orang yang dakwah kepada jalan ilahi ala niyatid dunya, dengan tujuan dunia, cari duit, cari nama, biar dipandang sama mertua, biar dianggap sama ipar. Wah, ipar gua nggak sia-sia loh. Ada pergi pagi pulang subuh. Dakwahnya ke Kalimantan. Doa dibanggain, masya Allah. Melihat niat tuh dunia. Ancaman itu berlaku bagi tiba-tiba manusia yang dakwahnya itu apakah ngajar, apakah ceramah atau apapun sifatnya yang namanya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya niat dunia. Berlaku tuh azab buat orang yang modal begitu. Wa yahutsu 'alal khair, senantiasa mengajarkan orang untuk berbuat baik, wa huwa musirrun 'ala tarkih, tapi dia juga sama berbuat hal yang jelek. Jadi dia nyuruh orang berbuat baik, tapi dia terus-menerus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nyuruh orang berbuat baik begitu-begitu, tapi dia meninggalkan sebagaimana suruhan orang itu kepada orang lain untuk selalu berbuat baik. Wa yuhadir minasyarr wa huwa musirrun 'ala fi'lihi. Ya, dia memberi kabar yang menakutkan atau mengancam orang berbuat jahat, tapi dia sendiri sama berbuat kejahatan. Wow, serem. Kenapa demikian? Karena ulahnya sampai begitu hebat banget, dipanggil ad-da'i ilallah, bangga betul dipanggil ad-da'i ilallah, bangga betul. Nanti kalau waktu saat nanti maulid kan nih, iya, maulid, mi'raj, Al-Qur'an, Muharram, jangan suka panggil mubaligh ad-da'i ilallah, jangan. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan penceramah kita boleh. Ya, penceramah kita boleh atau mubaligh kita boleh. Jangan untuk selanjutnya kita tampilkan mubaligh kondang kita, tepuk rame-rame. Ya, addu'a ilallah wa arif billah. Lu mau ngapain? Nyusahin diri. Jangan itu addu'a ilallah. Jangan. Nah, addu'a ilallah sifatnya ketahuan. Jangan jangan nyebut ada ilallah, jangan. Ada ilallah. Enggak ada ada ilallah. Ada jangan ingetin ya. Lihat, Bib gimana Bib? Yang bakal ceramah Habib, mau Habib kek. Lihat, mau kiai kek, jangan kayak ngomong ada ilallah. Jangan. Dai, enggak ada dai. Dai begitu. Masa ceramah pergi subuh pulang subuh? 3 bulan seperempat ceramah. Jangan begitu aja Ustaz, jangan. Ria'an wa sum'atan. Ya, dia punya dakwahnya dengan gaya yang masya Allah ya. Ria, tahu ente ria. Ya, ria wa sum'at, cari nama. Cari nama. Oh, bala yuhibbuhu, senang top, biar dianggap mubaligh kondang macam-macam. Bodoh pada salim. Kan, mudah-mudahan habis 4 tahun ke atas biar pada mati atau pada mati atau kirim salam ya, yang punya saudari mubaligh tuh kirim salam ya.
Dari anak insyaallah Pak Ustaz, Pak Mualim, Pak Kiai, Pak Habib, ya insyaallah kalau masih bawa cara begitu, kata Habib Alwi kirim salam, 4 tahun lagi Pak Kiai mati. Kirim salam, ana yang suruh. Kalau bawa cara begitu, ya kalau bawa cara begitu, tetap sih mudah-mudahan pada masanya mereka Allah kasih dia taufik kembali lagi. Tapi rasanya susah kembali. Susah kalau dibilangin udah nggak ngerti-ngerti. Gitu. Kalau belum punya kijang rover, anda belum berhenti begitu. Waduh, belum punya kijang rover belum. Kan bodoh, selim. Fa'amma man yad'u ila babillah wa huwa ma'a dzalika yalumu nafsahu wa yanhaha 'anil taksir wa yahuthuha 'ala tashmir fanajatu marjuwatun lahu. Adapun tipe orang atau orang yang memang dakwah ya ke jalan ilahi, ngasih tahu orang, ngajarin orang, memberikan pandangan yang baik kepada orang, di mana pandangan baik itu enggak selalu ucapan-ucapan harus lembut ya, kasih tahu orang begitu-begitu ya, dia juga cerak dirinya. Ya, wa ma'adzalik yalumu nafsahu, dia sendiri celak dirinya yang dia memang dalam ucapan-ucapan atau pemberitahuan tadi enggak semua yang disampaikan itu dia kerjakan, tapi dia pernah sampaikan. Nah, dia sadari aku pun belum begitu, dia celak, setan banget aku punya diri. Tuh, yang tahu dirinya sendiri. Apa itu? Apa? Yang tahu diri sendiri. Nah, adapun orang itu yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan jalan memberitahukan kepada manusia begitu dan begitu, sedang dia sendiri ada beberapa kalimat atau ucapan-ucapan yang sifatnya pemberitahuan dari sudut pandang agama belum sempat dilakukan tapi pernah disampaikan, dia sesali dirinya, dia celak dirinya, setan aku belum bisa begitu. Tuh, dia merasa ada beberapa ucapan-ucapan dia yang pernah disampaikan di muka umum, belum ada beberapa kalimat atau ucapan-ucapan yang sifatnya pemberitahuan dari sudut pandang agama belum sempat dilakukan tapi pernah disampaikan, dia sesali dirinya, dia celak dirinya, setan aku belum bisa begitu. Tuh, dia merasa ada beberapa ucapan-ucapan dia yang pernah disampaikan di muka umum belum sempat diamalkan, dia celak dirinya. Tuh, wayanhaha anit taksir, dia coba tahan ria, dilarang dirinya untuk tidak selalu ada dalam kelalaian, untuk tidak selalu ada dalam ghaflah. Dia coba cara bagaimanapun juga. Nah, wa yahuthuha 'ala tasmir, dia pasain dirinya, dianjurkan kepada dirinya sendiri untuk bersemangat dalam urusan hal-hal yang selama ini dia sampaikan tapi belum sempat dibenahi. Jadi dengan cara kesadaran tadi dia coba celak dirinya untuk diajak dirinya tadi dalam hal urusan-urusan yang baik, di mana sifat-sifat kebaikan tadi pernah disampaikan. Nah, tipe-tipe orang semacam itu fanajatu marjuwatun lahu, harapan besar untuk dia selamat dari tipe-tipe manusia yang Nabi ancam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang di mana setiap anak kumpul di sini sebulan sekali, setiap malam Kamis pertama, anak upayakan satu karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, satu tentang auliya sholihin, tentang para wali, ya, seenggak-enggaknya keberkahan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan melalui kitab yang kita baca asal-asal doang, tapi insyaallah keberkahan enggak berkurang. Kita dapat, ya, ilmu dapat keberkahan mutlak adanya. Kemudian dari segi keterangan lain tentang para wali Allah yang demikian keadaannya tadi, kita harapkan juga ya keberkahan dan segala sesuatunya berkah. Kita mau menjelaskan tentang wali Allah begitu keadaannya, ya, di mana keadaan para wali Allah tadi pernah beberapa waktu Anda jelaskan. Sekurang-kurangnya orang yang menyebutkan wali Allah tadi turunlah rahmat, apalagi kita mencoba mengetengahkan sifat para wali begitu. Sebab tidak mustahil, ya, tambah lama tambah kesana tuh banyak orang yang ngaku wali, banyak orang yang bergaya wali. Itu udah Anda tahu persis, sudah tahu dah. Sehingga bergaya-gaya seperti wali. Ya, orang nggak akuin dirinya wali, berbuat sesuatu yang sehingga orang ragu-ragu. Jangan-jangan dia wali, ini wali benar, wali bohong nih. Wali benar, wali bohong. Wali nggak ada yang benar, nggak ada yang bohong. Yang wali aja, nggak harus bergaya-gaya, nggak harus ngaku-ngaku. Nah, di sini dikasih tahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Berkata Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberi pengertian kepada kita tentang para wali begitu. Sami itu Sayyid Syekh Ali Al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah yaqul, aku dengar guruku yang bernama Sayyid Syekh Ali Al-Khawwas ya berkata,
La yu'raful waliyu, biar ngerti. La yu'raful waliyu, tidak ada yang bisa seorang wali itu dikenali. Enggak ada yang bisa wali dikenalin. La yu'raful waliyu. Ingetin nih, ngerti? La yu'raful waliyu, wali enggak bisa dikenalin. Illa kecuali binurin, dengan nur ilahi, nur iman yang ada pada hati seseorang. Wali nggak bisa dikenalin. Kalau kita kagak ngeliat ngaku-ngaku wali, suruh bisikin teman, bilangin dia yang gua wali, bilangin. Sampai begitu, bukan ngalamin. Allahu Akbar. Hampir begitu deh, hampir dia gimana ya? Walhasil kalau nggak dikata wali, dia sambil nanti kayak kopi. Hampir begitu, Allahu Akbar. Hampir dibisikin orang, bilangin, aneh waktu lahir ya, waktu Muhammad, waktu lahir udah disunat. Hampir begitu. Kan yang lahir disunat kan Rasulullah SAW. Udah disunat gitu. Hampir begitu, dibisikin orang lain suruh ceritain. Allahu Akbar, sampai begitu sudah. Enggak, dia wali emang udah biasa begitu, sudah ngejorokin orang. Kan gila. Udah begitu. Allahu Akbar, ane mundur ketimbang jadi dosen. Iya, udah enggak nafsu dah, udah jalan aja dah. Begitu. Nah, di sini dikasih tahu sama Syekh Ali Al-Khawas melalui murid yang bernama Syekh Abdul Asy'arani, la yu'raful waliyu illa binurin. Seorang wali Allah enggak bisa dikenali dalam bentuk apapun juga, enggak bisa dikenalin. Kalau wali enggak bisa dikenalin, gimana orang-orang yang memperkenalkan dirinya aku wali? Nus bin Nus. Tahu Nus bin Nus, selempang. Oh ini. Sama juga orang pakaian CPM tapi bukan PM, pakai selempang CPM atau selempang Polantas. Apa akibatnya itu? Banpol. Kemudian kalau wali nggak bisa dikenali oleh seseorang, ngerti ya itu? Gimana orang yang memperkenalkan dirinya, aku ini wali Allah. Selempang, tahu orang udah tahu selempang. Grogol telat, dikegrogol bayar, mendingan diam. Berarti orang nggak gitu. Illa benurin, dengan nur ya, yakni nur ilahi yang ada pada badan seseorang tadi, di mana nur tadi yaqdhifuhu Allah taala fi qulubil mu'taqidin fihim. Tuh, nur yang jadi seorang wali Allah itu nggak bisa dikenalin dalam bentuk apapun juga melainkan dengan nur. Ya, cahaya ilahi, di mana cahaya ini Allah taala tanamkan kepada hati orang tadi. Tuh, ngerti ya? Dengan nur yaqdhifuhu Allah taala lontarkan, taruh apa ya, lemparin cahaya itu fi qulubil mu'taqidin fihim, di hati orang-orang yang memang punya i'tiqad besar kepada orang ini. Ya, aku yakinkan betul ini orang. Baru di mana keyakinan tadi dasarnya nur ilahi. Iya, emang Allah Ta'ala yang taruh itu nur kepada orang ini, di mana nur tadi yang Allah Ta'ala taruh ya fi qulubil mu'taqidin fihim, di hati-hati orang yang memang meyakinkan orang ini betul. Dengan nurnya, bukan dugaannya. Kok kita kan kagak. Lihat orang duduk berjam-jam, bingung, udah mikirin bininya, dikata wali. Kan bodoh, megang tasbih diputar-putar. Orang kan putar-putar begitu diputar balik. Bukan dengan cara begitu mengenai seorang wali. Enggak ada yang bisa la yu'raful waliyu illa binurin, tidak bisa dikenali wali itu melainkan dengan nur. Jadi cahaya ilahi di mana nur tadi yaqdhifuhu Allah taala, Allah taala lempar itu nur ya fi qulubil mu'taqidin fihim, di hati-hati orang-orang yang meyakinkan orang ini iya betul, ketahuan iya betul. Begitu. Nurnya yang nyenter. Iya, bukan mata ente liatin orang kok jalan jingkek ini kata wali. Ya, jalan jingkek kata wali. Nyelpet burung nggak kayak ngeliat wali lo. Kan bodoh, bro. Banyak orang-orang cakung yang bisa nyelpet burung nggak jatuh-jatuh. Lo ingetin tuh ya. Jangan udah. Husnuzon. Sallallahu udah husnuzon deh. Oh dia wali, oh bagus, alhamdulillah deh. Begitu aja deh udah deh. Tapi kok kebangetan ngaku yang kakak-kakak, kita taklap nggak? Taklap dong, hak kita. Oh iya, sebab kita belum mampu husnuzon sama orang 100%, bersangka baik kepada ulah-ulah manusia itu. Dia wali lo. Anda belum sanggup. Emang nggak tahu, Pak. Ini, begitu. Jadi kok kita mau selamat udah deh, tuh orang begitu udah biarin dah. Dia mau ngaku wali, dia mau ngaku apa? Terserah deh, biarin asal jangan kue kita dimakan. Dia udah dimakan juga, dikenyang dibawa pulang juga, kalau bangutan. Deh begitu. Nah, wa man za'ama annahu ya'riful wali min aqwalihi wa af'alihi faqad akhta'a fi maramih. Barang siapa mengira, menduga
Wah, ini orang betul-betul wali nih. Ya, barang siapa mengira atau menuduh orang wali ini hanya melalui ucapan-ucapannya tok, hanya melalui tingkah lakunya saja. Allah nih, gayanya begitu. Wah, wali Allah. Kayak orang sekarang pada pura-pura begitu. Lihat, pada pura-pura, kebanyakan pura-puranya, enggak pura-puranya. Lihat, gayanya, wah, ucapannya dibikin-bikin. Tahu ucapannya dibikin-bikin. Gayanya tuh ketahuan. Masa wali action? Hati-hati usah padanya solim. Nah, barang siapa mengira atau menduga yang dia kenal wali hanya melalui ucapan-ucapannya, ucapan gampang dibohongin ente. Ucapan gampang dibohongin. Ente mau bohong belajar bohong-bohong, belajar bohong melalui omongan, sini belajar mana? Ente mau belajar bohong melalui gerak-gerik, sini mana? Oh iya, masa ini nggak biasa bohong, Ini biasa bohong nggak dengan pura-pura gaya ente? Bisa? Nah, tuh wali bergayanya begitu. Udah ente duga ini orang wali Allah karena ucapannya masya Allah, perbuatannya masya Allah. Barang siapa mengira atau menduga atau menyangka itu orang wali hanya melalui ucapan-ucapan dan perbuatannya, seperti banyak orang sekarang berbuat, solim. Faqad akhta'a fi maramih. Kesasar modal begitu. Kesasar, salah betul dalam perkiraannya, salah betul orangnya. Kesasar, tahu kesasar? Ada orang kesasar sampai rumahnya enggak? Ada orang kesasar ke tempat tujuan, misalnya mau ke Klender, nyasar. Nyasar ke tempat tujuan yang ente masuk rumah orang itu siapa? Sampai enggak kalau ente kesasar? Enggak sampai, berarti sangkaan ente tadi yang itu orang wali hanya melalui ucapan dan perbuatannya udah enggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu, melainkan dengan nur ilahi yang Allah telah berikan kepada hati orang tadi, di mana nur tadi adanya pada hati orang yang memang mu'taqid betul, yakin betul ini orang. Gitu caranya. Ini lebih gila lagi nih berteman sama wali, bergaul sama wali, benci sama yang tukang ngaji. Bodoh gak itu? Banyak orang berteman sama wali, kita ngurus wali ART-nya kayak, kopinya kayak, kamar mandinya kayak. Gue lah Habib Umar bin Hud Al-Atas. Oh iya, banyak nggak orang yang ngejar Habib Umar? Banyak nggak? Habib Umar Sonono, Soal Ahmad. Oh, ini sini Pak Umar namanya, ini Pak Umar kan kopi ya. Ini Pak Umar. Ini Pak Umar penuh Habib Umar Cipayung. Itu banyak nggak orang yang udah Habib Umar? Banyak orang-orang kaya, miliuner, jutawan udah sampai sono. Orang kaya biasanya pakai dasi, amin celana panjang, pakai sepatu Jagger. Kalau miliuner, oh iya, pas kena Habib Umar langsung ganti sorban. Terus deh gayanya kayak wali. Atau belum sempat ngapa-ngapain, tukang ngelayanin Habib Umar di kopinya, kamar mandinya, benci sama tukang ngaji, PA akhirnya. PA orang begitu, PA itu. Inti kalau bergaul sama wali Allah semacam itu, tentu ini semakin membaik. Sebab kerjaan wali tadi memang begitu dan begitu. Nggak ada jeleknya, begitu kerjaannya. Ya, sehari-hari emang begitu. Tapi inti yang gauli mereka, yang bergaul sama mereka, melayani kerjaan orang-orang begitu, kok jadi kagak demen sama tukang ngaji? Ya, itu namanya belas orang sesat ini begitu. Nggak demen sama tukang ngaji, nggak demen sama majlis taklim, nggak demen sama majlis taklim. Pengen orang begitu. Lihat tuh. Wah, itu dia dengan harapan kali-kali Habib Umar meninggal, gue yang jadi wali ganti Habib Umar, kan gue bisa beli Cipayung. Bodoh. Bos oleh Muhammad Salim. Laras gimana Ustaz? Nah, kalau buat kita orang-orang awam termasuk anak juga, udah deh jangan kata pape, kita nggak kenal wali Allah tuh bagaimana, nggak kenal, kecuali kita kenal orang itu fulan wali Allah, Habib fulan wali Allah, Kiai fulan wali Allah, dari orang-orang hebat yang bilang itu wali Allah. Yang namanya orang hebat tuh nggak harus kemudian orang itu gimana, kagak. Jalan-jalan yang mereka tempuh dalam segi peribadatan memang ahlu sunnah wal jamaah ala tariqati salafus soleh, perjalanannya emang begitu, sehingga pada saat tertentu orang-orang besar mengatakan fulan wali min auliyaillah, orang itu betul wali Allah, orang hebat yang ngomong, orang hebat gitu, ngerti ya? Orang hebat yang ngomong begitu. Ya, ada kalanya orang hebat juga, ya, karena memandang lingkungan dan sebagainya, fulan wali misalnya, gitu, fulan wali, dia kesian, ente pengen jadi wali gak jadi, itu wali kasih tahu fulan wali, dia kesian ente, gitu, sebab ente memang amal-amalan sesuatu yang ente kerjakan dengan cara apapun juga buat bagaimana, nggak jadi wali Allah, kebetulan kumpul di kalangan orang hebat, tuh, dibilang sama itu wali, fulan wali. Wali itu kata wali tadi wali umum nakirah, nakirah, jadi nggak jelas.
tuh kewaliannya. Tapi betul ucapan dia wali murid, wali kelas. Tuh biar ngerti deh. Ulah aja namanya orang soleh baik-baik deh. Orang soleh tuh orang soleh. Tuh orang soleh tuh wali Allah. Tuh orang soleh baik-baik. Jajal ente bergaul sama orang soleh. Jajal ente bergaul sama orang soleh. Ente salah masih mesem dia. Lihat jajal ente orang soleh. Mesem aja. Udah dia sakit hati dengan ucapan ente. Dia sakit hati dengan ulah ente yang masya Allah. Amin dia biasa aja. Benar khair, baik. Begitu jajal ya. Ente bergaul sama orang soleh. Nah ini wali lihat orang kesian mau jadi wali udah 16 tahun nggak jadi. Udah dibilangin temennya bulan wali ya. Gitu. Yang dengar berasa, wah gue dikata wali sama orang wali. Udah besok gue nggak kayak ngaji lagi jadi wali. Terus muter ya, main mancing. Biar dianggap wali. Kan bodoh nggak? Bodoh. Nah kita Bismillahirrahmanirrahim. Udah deh jangan kayak ngomong pulang wali. Udah deh. Yang penting ngaji, kumpul majelis ilmu. Apa yang Rasulullah ajarkan daripada ilmu agama dikit ke sedikit begitu. Ente amalin sebisa-bisa ente. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain ente mau jadi wali dah? Nafsu. Sumbangan telat. 100.000 perak sebulan sekali aja pada mojok lah. Pada mau ente aja. Solim. Lantas gimana dong Ustaz? Sewaktu-waktu kalau kali itu tu'raful awliya'u bisarairihim wa bawatinihim wa ahwalihimul batinah. Dikasih tahu sama Syekh Ali Al-Khawas ya. Ini Syekh Ali Al-Khawas boleh Syekh Al-Sya'rani ini. Innama tu'raful awliya, wali itu bisa dikenalin. Tadi enggak kenal. Lihat, la yurful wali illa binurin yaqdhibuhu Allah taala fi qulubil mu'taqidina fihim. Tuh, lihat. Kemudian barang siapa mengira orang itu wali dengan ucapan dan perbuatannya saja, kesasar tuh orang. Tapi sekali demikian dikasih jalan sama Syekh Ali Al-Khawas, Salim, wa innama tu'raful awliya, wali-wali itu bisa dikenali ya bisarairihim wa ahwalihimul batinah dengan sir-sir mereka. Nah, enggak bisa diterangin nih dengan sir-sir mereka. Wa bawatinihim dengan batiniah mereka. Nah, itu. Jadi aulia soleh itu bisa dikenali orang ya. Aku yakin orang ini wali min auliaillah. Dari mana? Syekh Ali Al-Khawas kasih tahu ya bisarairihim dengan sir-sir mereka. Lihat deh. Lihat. Sarair bisa sarirah tuh yakni hati yang dul masalah deh. Begitu-gituan tuh gimana ya? Udah. Jadi begini deh. Muhammad bisa sarirah mana itu? Subhanallah Muhammad sallallahu gimana ya? Sallallahu Muhammad sallallahu. Kayak kita begini deh, ngambil gampang Muhammad misal gimana ya? Muhammad gimana ya? Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Gini deh, gimana ya? Pokoknya ente ini orang-orang soleh, ya orang soleh. Kalau dikata orang soleh pasti tahu ilmu agama. Jadi hukum agama yang dia tahu dari guru dia dari majelis ilmu seminggu sekali terus diikutin sebisa-bisanya. Jadi ilmu bagian luarnya berjalan, ilmu bagian luarnya berjalan. Kayak kita belajar fikih, ya tahu cara wudu. Nggak ada wali yang wudu, nggak ada wali yang nggak bisa sembahyang, nggak kenal syarat-syarat wudu, nggak kenal fardu sholat, nggak ada. Nggak ada wali yang nggak kenal najis. Berarti nggak ada wali yang bodoh. Sekurang-kurangnya apa yang ada kaitan ibadah dia keseharian oleh Allah Subhanahu kepada Allah Taala dia tahu. Begitu. Nah, bagian-bagian luarnya ya, normal. Bagian luar daripada aulia Allah itu normal, berjalan begitu. Meriah. Tapi bagian dalamnya lebih berperan. Ente, bagian dalamnya galbo tuh hatinya itu lebih berperan ketimbang yang ente lihat bagian luarnya. Ente? Amin ngomongnya, bagian luar dia normal kayak ente sembahyang biasa, tapi hati ente tuh ya dalam pergaulan, dalam pandangan orang-orang baik, ente punya bagian dalam kuat amat, bukan kuat dengan amalan, bukan kuat dengan amalan ente jago surat ente macam-macam, bukan itu yang dimaksud. Bagian dalam ente punya share-nya itu, ya ente punya hatinya masya Allah bagian dalamnya, apa kencang amat, ente, tahu ente paham nggak? Kencang ente pernah gak ngalamin orang? Ini orang luarnya biasa, tapi ente punya hati Allah Ta'ala pelihara. Jadi bagaimana itu menurut orang? Apa ente? Kasar kata misalnya, ente kasar jadi orang kasar. Tapi setelah ente kenal itu orang, bergaul, bercanda, macam-macam, perubahan-perubahan yang di luar dugaan ente terjadi. Pada satu masa ente berhadapan dengan orang mesti ente pukul atau ente matiin orang.
Karena ente emang orang kasar. Nah, karena ente bergaul sama orang-orang baik untuk sementara waktu yang dianggap sebagai aulia Allah, manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi ya, sifat-sifat kasar ente yang Masya Allah, yang emang orang tahu ente manusia kasar, setelah ente bergaul dengan dia, dengan cara dia luarnya biasa, tapi ente rasaan ente punya bagian dalam tuh berubah terus begitu. Ente nggak sadari. Nggak sadari. Ya. Sebenarnya kadang-kadang pada saat timbul musib berantem dengan kekasaran ente yang Masya Allah, yang mana orang sudah tahu ente kasarnya Masya Allah, tapi nyatanya ente ngalah, nggak jadi. Ya, orang bingung. Nah, orang ini nggak sari-sari. Biasanya salah dikit main gaplok. Ini hampir dipijak. Ini ya, biasa aja udah deh. Lu jangan deh. Bukan hasil susah diterangin. Susah terangin. Nah, apa yang terjadi di diri ente tadi itu adalah daripada syir atau syaraid jamak sarirah, dari orang-orang yang ente gauli aulia solihin, begitu punya perlakuannya. Luarnya normal, tapi bagian dalamnya itu terlihat sama ente. Kayak orang gimana ya? Ini nggak bisa sifatin tuh. Ente sementara waktu suka bergaul sama orang. Dengan pergaulan ente kepada orang, ente bisa kenal orang. Ya Allah, nah orang hatinya baik betul. Ya Allah, nah orang Allahu Akbar hatinya berbegitu. Ya, itu keadaan orang tadi menjadikan ente itu terbawa di alam dia, kan ente? Terbawa kayak kita nonton film Dracula. Lihat, tuh rasa seram yang ada dalam film tadi menjadikan ente pun jadi takut. Nah, dia ngumpet, ente yang ngumpet lagi, kan nggak lucu. Lihat tuh film ngumpet, udah kodak sama Dracula, kayak ente ngumpet lagi. Nah, pengaruh yang ada dalam film tadi kena di badan ente. Padahal kan ente nggak ada hubungan antara orang tadi yang main film dengan ente. Itulah sarirah dari orang-orang aulia solihin. Pengaruhnya di hati ini terlalu kuat. Nah, orang sekarang kalau mau belagak wali, kacak kucuk dengan ucapan gaya, kebaca. Bukan kebaca, kalau kebaca sih kadang-kadang hilang kebacaan. Kalau kebaca nggak kelihatan nampak. Beda bahasa Indonesia ya, kebaca dengan kebaca. Itu adanya hanya di kamus karangan Benyamin S. Jadi bukan kebaca. Itu. Ini nggak boleh dah. Fakat ya aneh artinya ya, fakat yakhfauna fil dhuhur atau yakhfuna fil dhuhur, ya yakhfauna fil dhuhur wa yadharuna fil khafa. Di mana aulia tadi, para wali Allah itu ya fauna fil dhuhur, ya nggak nampak di permukaan. Kadang-kadang aulia solihin itu nggak nampak, misalnya dalam suasana ramai begini nggak kelihatan dia. Kalau kita kan umumnya dandan pada saat ramai, ya jajal deh mau balik kiai atau habib waktu balik mi'raj, ramai nggak pakaiannya kayak ngejahit ditungguin orang. Jahit cepetan nih, besok pagi gue bisa berangkat. Tuh, di daerah-daerah ramai tuh aulia solihin agat yahquna fil dhuhur. Di tempat yang kelihatannya nampaknya bagaimana, dia nggak kelihatan, menyembunyikan di diri. Tuh, wa yazharuna fil khafa, lawanannya. Di saat dalam keadaan bagaimana, lihat orang nggak open tapi kelihatan jelas. Hampir begitu. Kalau kita kan pengen kemana-mana orang kawal. Habib kayak kiai di mana ya? Udah balik ya. Kok mana-mana di tempat orang kawal pengen nggak? Pengen. Biar orang yang demikian banyak mengalihkan pandangannya supaya dilihat nih yang datang siapa nih. Itu kerjaan iblis tuh. Orang sekarang kepengen tuh kalau jalan pengen dikawal 6 orang, 8 orang, 12 orang, kayak nyawa mobil, 2 mobil. Dia mau maulid kayak nyawa mobil, 2 mobil, dia kawal. Misalnya gitu. Dengan harapan sebanyak ribuan orang yang lihat ini orang habib atau kiai atau muawali atau ustaz atau khatib, ya khatib enggak biasanya. Mau balik misalnya, dengan harapan pandangan orang yang ribuan tadi melihat dia. Wah, dia orang besar nih. Tuh, sebab manusia pas dia datang langsung pada nengok, ngerubung dan sebagainya. Jadi di karangan pada saat terjadi keramaian tadi dia nggak gimana-gimana, tapi pada saat manusia kumpul nampak dia di situ kelihatan. Nampak. Nah, orang-orang sekarang yang bergaya di khalayak ramai dia kepengen kelihatan sama orang. Aulia tidak ada yang begitu. Ada yang begitu. Itu namanya penipuan. Makanya ente nggak tahu macam-macam deh. Walhasil siapapun manusianya diam udah deh. Diam, orang mana boleh diam deh. Kalau ente betul orang soleh, ente orang baik, Allah tanamkan nur di hati ente. Amin deh. Kunci nih. Kalau ente atau siapapun orangnya, ini orang emang orang soleh, orang baik.
Tiap-tiap orang soleh dalam pandangan agama punya nur. Di mana nur tadi bukan nur yang modal 1000 watt, 1 juta watt, nggak ada. Ya, siapapun wattnya, kalau 1 juta itu lampu 1 juta watt misalkan, kali terjadi demikian, tetap masih ada bagian-bagian yang gelap yang nggak bisa diterangi dengan nur yang ada dari ciptaan manusia. Tapi nur ilahi tadi yang ada pada diri wali Allah, yakni solehin, yakni aulia Allah tadi, tetap manusia yang jauh memandang. Di mana nur tadi biasanya sebanyak watt yang besar, sebanyak itu pula barang-barang yang kelihatan. Benar, nur tadi ada di sebelahnya. Kelihatan nggak barang? Apa omongan ente? Ente watt 100 watt, taruh nih di depan rumah ente. Barang-barang ente kelihatan. Itu nur manusia, itu cahaya manusia yang manusia ciptakan berbentuk lampu misalkan. Tapi nur ilahi nggak begitu. Oh iya, nur ilahi nggak begitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu nur ilahi. Iya, fulan wal min auliillah. Nurnya betul. Tetangga nggak tahu, bini nggak tahu, anak nggak tahu. Oh, melihat itu yang nurin yaqdhifu Allah Ta'ala fi qulubil mu'taqidina fihim. Nur yang ngasih tahu, ini nur ilahi. Nah, kalau ente berasa orang soleh, emang betul pengertian berasa tuh memang ente bercoba mengikuti jejak langkah orang soleh. Enggak perlu ente punya diri nonjol-nonjolin di muka umum biar orang tahu ente wali Allah, biar orang tahu orang soleh. Enggak ada ciri-ciri wali yang begitu, enggak ada orang soleh yang begitu memperlihatkan dirinya di muka umum biar dianggap aku orang soleh. Enggak ada, sebab orang soleh dikenali oleh orang soleh. Itu dia la ya'riful wali illal wali. Yang bisa kenal wali Allah itu hanya wali Allah lagi yang tahu. Tuh. Hanya wali Allah lagi yang tahu. Enggak perlu ente punya diri pengen dilihat nur ente sama orang. Tetap enggak pernah kelihatan. Sebab nur tadi bukan nur ilahi, bukan nur yang Allah Ta'ala tanamkan di hati orang tadi bisa memandang ente sebagai wali Allah, bukan. Itu nur ciptaan ente bikin-bikin biar orang pandang mau. Paham ente? Misalnya aneh, ada orang melihat pengen ngenalin aneh dengan orang kaya, dengan pejabat, dengan lain sebagainya. Misalnya begitu terjadi. Biar ini beb, biar ini beb. Wah, pantangan sama aku. Kalau kau betul memandang aku ini punya nur, nur itu dilihat oleh orang. Di mana orang yang kegelapan nyamperin tuh nur tadi. Bukan ente yang berasa punya nur datengin orang. Tahu ente? Paham nggak omongannya? Ini nggak paham. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Astaghfirullah al-azim min jami'il ma'asi wal dhunub. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله قبل كل أحد. لا إله إلا الله بعد كل أحد. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد. لا إله إلا الله بعد كل أحد. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد. لا إله إلا الله بعد كل أحد. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. Sebentar. Assalamualaikum. Nih, assalamualaikum. Anda kan tiap-tiap Anda mengajar di mana kampung ya, di alhamdulillah Allah pelihara sampai sekarang ini sudah 17 majelis taklim yang Anda buat, bukan Anda pimpin ya. Yang Anda buat, bukan Anda pimpin, yang Anda buat. Setiap Anda ngajar, kan Anda baca doa. Baca doa. Ini doa bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan ya. Setiap Anda ngajar tuh, termasuk yang bulanan ini. Ini memang gimana ya? Selalu biarin enak-enak Anda kasih tahu juga dah. Mudah-mudahan akhirnya jadi enak-enak Anda kasih tahu juga. Akhirnya yang mudah-mudahan jadi enak gitu. Ini baik dari orang-orang yang Anda lihat maupun orang-orang yang Anda nggak lihat, tapi Anda tanya-tanya orang pada kemana, rupanya kehadiran mereka ke majlis di mana Anda, terutama dalam bulanan ini, ya, punya masing-masing hajat sama Allah Ta'ala, kan begitu? Ya, hajat atau hajat, namanya hajat itu kan macam-macam, kebutuhan kita, keperluan kita, ya, sangkut paut kita, urusan dunia dan urusan akhirat, itu namanya hajat, kan gitu. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara siapapun orangnya, insya Allah, bagaimanapun hajatnya, pernah Anda katakan bulan lalu, insya Allah, ya, semasa niat orang tadi memang untuk dakwah Islamnya, artinya dia hadir memang karena membutuhkan agama, siraman rohani, pengetahuan agama, untuk dibimbing sama orang yang kenal agama, sehingga dia tahu betul jalan-jalan agama. Satu. Kedua, karena berbetulan ya, Anda punya kenalan-kenalan umumnya itu ya, boleh dianggap orang-orang menengah ke bawah ya, di mana Anda punya perasaan hati Anda nggak pernah membiarkan Anda punya saudara dalam keadaan lemah dan sebagainya, hati Anda Allah Ta'ala pelihara, mudah-mudahan sampai mati tetap punya jiwa semacam itu ya. Kemudian yang datang-datang juga, Assalamualaikum, yang datang-datang dari jamaah ini ya, datang ke majlis kita, baik yang bulanan di Bukit Duri maupun di kampung-kampung itu, kan banyak hajat. Di mana hajat ini ada kalanya Allah Ta'ala kabulkan, kan begitu tuh. Ini yang bahayanya nih soalnya setelah Allah Ta'ala kabulkan, mereka nggak ngaji lagi. Paham ya? Setelah Allah Ta'ala kasih kabul, kasih hasil apa yang jadi hajat dia dalam urusan sesuatu, dalam urusan apaannya ya, dengan berkah macam-macam yang Anda baca, cara-cara begitu juga ya. Setelah Allah Ta'ala pelihara hasil, kagak ngaji lagi. Nggak ngaji lagi. Ana ya pribadi mohon ridho ya, nggak ada perasaan rugi apa-apa. Sebab Ana bicara Allah Ta'ala dalam arti ngomong ya Rob gini itu hanya hati Ana bicara Allah Ta'ala begitu. Tujuan Ana nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keuntungan tadi semua buat jamaah yang biasa hadir, yang kadang-kadang Ana dalam keadaan bagaimanapun juga emang kita berbuat baik lawan orang maupun tidak. Sebenarnya yang Ana sesali setelah Allah Ta'ala pelihara atau Allah berikan hajatnya hasil, mereka nggak ngaji lagi. Misalnya dari nggak ada kerjaan, ya dagangannya susah, misalnya nggak ada kerjaan, dagangan susah, kere banget, kan misalnya begitu. Setelah ya Rob kesian, ya Rob tolongin, dimana orang tadi nggak perlu tahu, kita coba cara ya Rob tolong, tolong. Anda nggak ngambil untung, jangan dikira Anda doain macam-macam Anda ngambil untung ya, nggak perlu. Anda nggak pernah ngambil untung dengan doa Anda. Orang yang doanya ngambil untung, mardut, indallah, Tuhan tolak habis-habisan, kan begitu.
Nah, kemudian orang tadi beroleh hajatnya dikit terasa, tapi nggak dirasain, nggak dirasain. Sementara terasa ambil dia enak. Tapi yang punya diri yang ngerasain apa? Kemudian kita lihat, wah, nyimpang jauh. Yang hari kagak nggak ngaji. Kita pikirin ya kok jadi pada begini. Sampai aneh merasa ketakutan, melihat merasa ketakutan dalam hati. Seperti aneh ajak ngomong dalam satu tempat, ente orang-orang yang Allah Ta'ala hinakan ente doain habis-habisan. Orang-orang yang Allah Ta'ala hinakan ente doain habis-habisan. Kan begitu tuh. Oh iya, tuh suara kan dari dalam begitu. Ente berani-beranian doain orang yang Allah Ta'ala hinakan. Arti orang yang Allah Ta'ala hinakan, orang yang gak kumpul di majelis ilmu yang ente itu. Berarti ya, setelah hasil mereka kabur. Habis lupa dirinya sama sekali. Kan begitu. Sampai Allah kata-kata hati dibentak begitu. Ente berani-beranian doain orang begitu-begitu aman. Ya sementara setelah hasil orang itu semakin di badang agama semakin hina. Jadi atas dasar ada ketakutan. Tapi ada yang ya Rob, nggak begitu maksud aku. Aku memandang ini mereka saudara aku seagama dengan cara aku menunjuk ya Rob tolong. Kita minta tolong Allah Ta'ala nggak ada ruginya, nggak hasil pahala buat aku ngedoain orang. Hasil kemudian niatnya keluar urusan dia sama Allah Ta'ala kan begitu. Nah aneh kepengen antum jangan begitu. Apa ente? Jangan begitu. Paham itu jangan begitu. Jangan ketipu. Jangan pakai gaya belis. Setelah Allah Ta'ala pelihara antum punya hajat bagaimanapun keadaannya, hasil melalui pengajian bulanan, melalui majelis taklim yang anda buat, jangan kemudian berhenti belajar agama. Apa itu? Jangan. Itu ibarat orang dagang, untung 1 juta, untung 100 juta, neraka bagiannya. Kan satu kerugian. Ente beli neraka dengan 100 juta, bodoh amat ente. Orang tolong, harta 100 miliar. Ente orang kasih duit 100 miliar, akhirnya ente jadi orang kafir. Kalau ente tahu neraka itu apa, nggak bakalan ente terima uang 100 miliar untuk ente ganti dengan neraka, nggak bakalan ente. Begitu. Nah, minta antum jangan begitu. Apa ente? Kalau emangnya niatnya begitu, percuma. Ente baca doa, kita yang kirimin doa nih. Ini doa yang dibuka, ini nanti ente cetak, bakal ente aja deh, ente nggak usah ngaji. Mudah-mudahan nggak bakal gobol sampai mati. Emang niat ente begituan. Emang ente bakal giliran doang. Orang mau doa gobol sih, diem aja di rumah baca doa dari subuh sampai subuh. Keringetan lain, melihat duit nggak megang, lama-lama kan itu nodong. Jangan kita assalamualaikum, jangan kita hadir majelis ilmu hanya ngarepin doa. Jangan, bahaya betul itu. Ada lagi ziarah ke makam wali. Ya, niatnya niat dunia, berantakan ente. Sebenarnya karena pengertian berantakan orang itu nggak ngerti. Itu pengertian berantakan memang deh. Ente sudah jauh dari agama. Setan yang tumpangin hajat ente itu emang Allah Ta'ala atur. Tuh kasih itu iblis urusin tuh orang. Biar hajat-hajatnya selalu hasil, tapi ditutup sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan-jalan agama dia akan kasih tahu. Tuh Allah Ta'ala kalau udah berkah orang begitu. Antum jangan begitu. Dia kita belajar, alhamdulillah jadi dari nggak tahu sampai tahu. Kemudian alhamdulillah kalau ada guru mau doain, baik yang ramah-ramah maupun dalam keadaan bagaimana, alhamdulillah keadaan kita semakin baik, rezeki terasa keberkahannya. Allah Ta'ala pelihara antum dari segala macam penyakit yang antum nggak tahu. Oh iya, yang antum nggak tahu. Alhamdulillah aku bisa kumpul sebulan sekali. Alhamdulillah begitu sehingga rezeki yang ada menambah ente semangat untuk kumpul di majelis ilmu. Rezeki yang bertambah menjadikan tangan ente murah kepada saudara seagama, terutama mereka pelajar agama yang nggak mampu ente bantu. Majelis taklim betul yang mengajarkan manusia sadar akan dirinya, itu yang ente perkuat. Sehingga kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ente, dari segi keberkahan harta ente sudah dapat kemuliaan, dari segi pangkat yang Allah Ta'ala nggak tahu, yang Allah Ta'ala kasih ente jalan dengan bantu-bantu majelis ilmu dan orang-orang yang berjibaku dalam urusan agama, kemuliaan ente Masya Allah ente. Manusia mau ngapain itu? Ente sekaya-kaya ente mati ke airnya? Mati juga ente. Mati juga. Tahu dikata mati juga? Ini nggak pernah ngerasain mati. Mati juga. Sebetulnya antum udah mati sebetulnya. Sebetulnya antum udah mati. Sebetulnya udah mati. Kalau antum mati, makna mati itu apa? Kita sebetulnya udah mati. Sebenarnya masih alhamdulillah masih ada nur ilahi. Yang nur ilahi ini satu masa semakin terang, satu masa akan padam. Terangnya nur
hati seseorang, yakni nur iman seseorang itu kumpul di majelis ilmu yang membina urusan keimanan ente dan akhlak serta tutur kata ente semakin membaik dan membaik, sehingga etikat ente terasa benar, enak, betul, terasa keberkahan. Alhamdulillah. Kalau itu ente bisa rasakan suatu keberkahan. Kenapa hanya karena uang 10 juta, 100 juta, gol 1 miliar ente tinggalkan majelis ilmu, di mana dasar keberkahan tadi adalah berkah majelis ilmu? Sebentaran hancur ente, rugi ente. Rugi. Ibarat sumber mata air, ngerti ya? Tadinya kagak ada, ente pengen minum. Alhamdulillah Allah Ta'ala tolong ada orang baik, maculin buat ente. Maculin tuh tanah digali sampai Allah Ta'ala pertemukan, keluar mata air. Nah, ente berbetulan memang lagi aus, masya Allah, itu orang keringetan ente nggak pikirin, itu orang macam-macam emang ente nggak pikirin, karena orang ini memandang kesian orang nggak bisa ngegali dan nggak bisa lihat sumber mata air. Dia dengan usaha yang masya Allah memandang kesian, dia ini saudara seagama, kesian sedang dalam keadaan dahaga, dia berbuat dengan cara dia tanpa harus nampak patulnya, tanpa harus kelihatan dia punya tanahnya, terus digali yorok. Nanti yang punya diri nggak tahu, tapi tetap minta nongkrong, sehingga satu masa terasa ada airnya, ente minum sepuas ente. Pada masanya udah puas, ente tinggalin itu mata air. Berapa lama dah ente rasa itu bakal Pak jam, tahu ini ente minum mata air 1 ember di perut, taruh satu keringat karena cuaca berupan begitu, balik lagi mata air sudah tutup. Setelah tutup mata air tadi tidak langsung melalui orang tadi. Ya Rob, tidak bisa orang semacam ini. Di mana orang tahu gitu. Ane nggak kepengen tuh jamaah-jamaah itu datang hanya untuk urusan itu ya, percuma. Mau baca doa yang gobul, ane kasih doa. Dia terang-terangan bismillahirrahmanirrahim, mujarab betul doa. Kayak bismillah, ane jamin ya. Ane berani jamin. Ini kayak deh, cepat gitu. Tapi bawa ke neraka jahanam. Mau nggak ente kayak gitu? Oh, bakal mau, ente mau juga. Ya, ini doa tajak Allahu Akbar, paling cepat ya, paling lambat 6 bulan mutlak ente bakal kaya. Ane berani tantang manusia yang enggak percaya ucapan ane, bismillahirrahmanirrahim, 6 bulan kau kaya. Tapi ingat ya, catatan, kau ahli neraka jahanam. Mau enggak ente begitu? Mau. Enggak percaya pada mau ente. Pada mau. Orang sekarang mau, biarin deh, habis susin neraka, kayak, aneh susin neraka juga, kan orang bodoh mau susin neraka, orang kaya jangan jadi neraka, kaya bahagia dunianya, akhiratnya selamat, jadi orang begitu dong, begitu, ini mata air ente udah keluar, ente minum sekuat tenaga, ente kantongin tuh air dengan plastik macam-macam, pada masanya habis, ini air tutup aja lagi, habis deh. Mau baik lagi nggak bisa, Allah nggak kasih. Jangan. Buat apa ente? Solim. Selamat jangan begitu, jangan. Udah yuk kita bareng-bareng. Aneh nggak merasa jadi guru ente, terutama maaf, aneh nggak pernah merasa jadi guru ente kecuali orang yang aneh anggap murid aneh tuh orang yang ngambil ilmu langsung jadi aneh. Ada berantum kawan-kawan aneh, jamaah aneh, kenalan baik-baik aneh. Udah, aneh mama antum nggak lebih dari itu. Ini pandangan jamaah yang hadir tuh bukan murid anak, bukan murid anak, melainkan yang anak anggap murid tuh orang yang langsung ngambil ilmu dari badan anak begitu. Itulah murid anak, itu yang anak anggap. Kalau masih bisa memungkinkan dianggap ini bagi murid, tetap anak anggap murid. Enggak nih orang nih, ini bukan murid nih, bukan nih, dukun telat nih, misalnya ya begitu. Kalau antum kan namanya jamaah anak dalam arti kawan-kawan baik anak, kenalan-kenalan anak, itu yang anak anggap antum begitu, enggak lebih, terang-terang enggak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu wa sallallahu ala rasulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع
بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا اله الا الله وصبر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نسالك بحق سوره الفاتحه المعظمه والسبع المثاني والقران العظيم وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقضي جميع حاجاتنا ان تقضي جميع حاجاتنا ان تقضي جميع حاجاتنا وحاجات كل من يساعدنا وحاجات كل من يساعدنا وحاجات كل من يساعدنا وحاجات كل من يجاهد معنا في سبيلك وحاجات كل من يساعد معنا في سبيلك وحاجات كل من يجاهد معنا في سبيلك وحاجات كل من ينصر دينك وحاجات كل من ينصر دينك وحاجات كل من ينصر دينك وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا دنيوية وأخروية. يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 آمين 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 بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي جميع حاجاتنا أن تقضي جميع حاجاتنا أن تقضي جميع حاجاتنا وحاجات كل من يساعدنا وحاجات كل من يساعدنا وحاجات كل من يساعدنا وحاجات كل من يجاهد معنا في سبيلك وحاجات كل من يجاهد معنا في سبيلك وحاجات كل من يجاهد معنا في سبيلك وحاجات كل من يوالينا في طاعتك ورسولك وحاجات كل من يوالينا في طاعتك ورسولك وحاجات كل من يوالينا في طاعتك ورسولك وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحسن إلينا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من يحبنا وحاجات كل من ينصر دينك وحاجات كل من ينصر دينك وحاجات كل من ينصر دينك وحاجات كل من يحضر مجالسنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا وحاجات كل من يحضر مجالسنا دنيوية وأخروية سرا